Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit memberikan video edukasi berkaitan dengan pajak dari PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga simpanan koperasi bagi orang pribadi. Sebelum itu perkenalkan saya sendiri Antonis Kevin karena bisa dipanggil Kevin. Saya Muhammad Returna, bisa dipanggil Ryan. Saya dari Masena, bisa dipanggil Bima. Dan saya Ridwi Satrio, bisa dipanggil Itu orangnya ya. Selamat menyaksikan. Oke, sekarang kita masuk bagian dalam teori dari pasal 4 ayat 2 atas bunga simpanan koperasi bagi orang pribadi. Teori ini kita mengutip dua teori. Yang pertama itu adalah teori ability to pay dan yang kedua itu adalah teori manfaat atau benefit teori. Teori ability to pay kurang lebih hal ini menyatakan bahwa pajak harus dikenakan berdasarkan kemampuan ekonomi masing-masing wajib pajak. Yang mana dalam artinya ini bahwa semakin besar penghasilan yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin besar pula kontribusi pajak yang mereka berikan. Pada teori ini juga penghasilan kecil dari simpanan anggota koperasi dapat dibebaskan dari pajak. Sementara bagi pihak yang penghasilan lebih besar akan dikenai pajak final dengan nominal 10%. Hal ini mencerminkan adanya keadilan vertikal dalam sistem perpajakan yang ada. Selain itu, dalam pengenaan pajak ini juga diberikan terhadap bunga simpanan di atas nominal Rp240.000 per bulannya. Dan teori yang kedua itu adalah teori manfaat atau benefit teori, yang dimana hal ini juga menyatakan bahwa pajak dikenakan karena wajib pajak dapat menikmati fasilitas dari negara. Oleh karena itu, bunga simpanan koperasi juga termasuk ke dalam bagian dari objek pajak, karena merupakan bagian pula dari tambahan penghasilan. Masyarakat Indonesia yang menyimpan dana di koperasi dapat ikut menikmati manfaat stabilitas sistem keuangan nasional dan juga kebijakan perlindungan negara terhadap lembaga koperasi. Nah, itu dia tuh kurang lebih teori yang kita kutip dari pasal 4 ayat 2 atas bunga simpanan koperasi bagi orang pribadi. Terima kasih. Koperasi bukan hanya sekedar lembaga simpan pinjam. Ia adalah bagian dari perekonomian rakyat. Faktanya, jutaan masyarakat Indonesia telah menjadi anggota koperasi, baik di kota maupun di desa. Mereka menabung, bertransaksi, bahkan menggantungkan harapan ekonomi kepada koperasi. Namun, di sisi lain, ada hal yang sering terlewat, yaitu bunga dari simpanan di koperasi adalah penghasilan. Dan dalam sistem perpajakan kita, penghasilan yang diterima orang pribadi bisa dikenai pajak. Masyarakat perlu tahu akan hal tersebut supaya tidak terkena transaksi karena ketidaktahuan. Merasa adil dengan masyarakat lain karena memahami aturannya dan tetap semangat nabung di koperasi karena tahu perlindungan juga tetap ada di negara. Pajak bukanlah semata-mata kewajiban, tapi juga menjadi bagian dari partisipasi kita dalam membangun negeri, sekaligus meningkatkan perekonomian bangsa. Dalam hal lain, koperasi telah menjadi tulang punggung ekonomi bagi rakyat, sehingga edukasi ini penting agar masyarakat taat pajak namun tetap merasa adil dan paham akan hak serta kewajibannya. Implementasi di Indonesia, jadi kita ngambil kasus nyata yang terjadi di PT Makmur Sejahtera yang berada di Surabaya. Jadi kronologinya itu, Koperasi Makmur Sejahtera memiliki lebih dari 3.000 anggota yang mayoritas adalah orang pribadi. Salah satu anggotanya yang bernama Ibu Siti memiliki simpanan sebesar 150 juta di koperasi tersebut. Dalam 1 tahun, bunga simpanan yang diperoleh Ibu Siti adalah 10 juta. Penerapan pajaknya sesuai pasal 4 ayat 2, bunga simpanan sebesar 10 juta itu dikenai PPh final sebesar 10% karena berasal dari koperasi kepada anggota orang pribadi. Maka koperasi wajib memotong PPh final atas bunga tersebut, yaitu 10% dikali sama 10 juta, yaitu 1 juta. Koperasi menyetorkan PPh final ke kas negara dan melaporkan pemotongan tersebut ke DJP. Lalu Ibu Siti menerima bunga sebesar 9 juta setelah pajak
dan pajak yang dipotong tidak lagi diperhitungkan dalam SPT tahunan milik Ibu Siti karena bersifat final. Dasar hukum yang terkait, yang pertama ada Undang-Undang Pajak Penghasilan UU Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dasar hukum ini kurang lebih membahas terkait dengan regulasi yang bertujuan menyelaraskan berbagai ketentuan perpajakan di Indonesia dalam satu kerangka hukum yang lebih terintegrasi, adil, dan adaptif. Yang kedua, Peraturan Pemerintahan Nomor 15 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari bunga simpanan koperasi yang diterima oleh anggota yang merupakan orang pribadi. Dan yang ketiga adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 PMK 03 Tahun 2010 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas bunga simpanan koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota orang pribadi. Pajak bukanlah menjadi beban bagi masyarakat, tapi menjadi bentuk kontribusi bersama untuk membangun negeri. Sebagai warga negara yang baik, mari kita bersama-sama mendukung sistem perpajakan. Mari kita tingkatkan literasi pajak kita. Pahami bahwa pajak dari bunga simpanan koperasi bukan hanya dikenakan bagi yang mampu, tapi bagi semua kalangan. Bersama koperasi, kita kuat. Bersama pajak, negara maju.